Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar kasus khusus program linier. Ya, tujuan pembelajarannya sesuai diharapkan dapat dengan tepat. Yang pertama itu menentukan suatu masalah program linier itu termasuk kasus khusus jenis apa. Dan yang kedua, mencari solusinya jika ada. Oke. Itu tujuan pembelajarannya. Lalu, di subbab ini kita akan belajar kasus khusus, kasus yang tidak biasa terjadi. Ada 4 yang kita pelajari. Yang pertama, ketidaklayakan. Yang kedua, solusi tidak tunggal. Yang ketiga, penyelesaian tak terbatas. Dan yang keempat, kelebihan pembatas. Di materi kan sudah ada ya di bahan ajar, jadi yang kali ini kita akan coba mengerjakan menggunakan GeoGebra klasik. Yang pertama, ini kita belajar dulu invisible solutions atau ketidaklayakan. Di kasus ini, itu suatu masalah tidak ada DHP, daerah himpunan penyelesaiannya. Makanya dinamakan ketidaklayakan. Contoh soalnya ini, oke, bisa dibaca. Lalu untuk mencari tahunya itu lebih mudah kita pakai metode garis selidik saja. Ini ada soal. Yang pertama, kita buat pemodelan matematikanya dulu. Dari soal ini pemodelannya. Kita misalkan keuntungan produksi rak buku dan meja itu Z, banyak rak bukunya X, banyak meja Y, Z-nya ini 8.000X tambah 6.000Y harus memenuhi kendala waktu pemotongan ini, kendala waktu perampungan, dan juga persyaratan non negatif. Sama ada itu kendala pesanan buku. Langkah yang pertama kan pemodelan. Yang kedua, menggambar daerah himpunan penyelesaian. Kita gambarnya bisa langsung pakai ini. Ketik dulu GeoGebra klasik ya di Google. Lama. Oke, GeoGebra klasik. Lanjut, kita bisa langsung tulis tadi kendala yang pertama kan X plus Y kurang dari sama dengan 25. Ini pemotongan, ini kan. Ini karena bisa kita nih, bisa ya. Kemudian kita buat dulu nih settings dari titik 3, settings, lalu show label, name-nya kita ganti name and value. Nah, di sini kan kelihatan ini ada tulisannya X plus Y kurang dari sama dengan 25. Terus color-nya kalau mau diganti juga boleh, misal mau pink ini ya. Stylenya ini, nah kita centang yang inverse filling. Jadi daerah DHP-nya tidak diarsir. Nih. Terus tadi kendala yang keduanya, waktu perampungan itu 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 60. 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 60. Ya, kita tulis semuanya juga bisa. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Ini yang persyaratan negatif ya, non negatif. Terus sama yang kendala pesanan itu X lebih dari sama dengan 22. Oke. X lebih dari sama dengan 22. Nih. Nah, ini kan sama semua warnanya. Kita titik 3, terus klik settings, show labelnya ganti name and value, colornya ganti biar beda ya, ganti hijau misal. Terus stylenya
inverse filling. Kita samakan ya semuanya. DHP tidak diarsir. Kemudian inverse filling, colornya mau ganti biru kah? Terus basic ini show label name and value. Value itu yang X lebih dari sama dengan 0 itu. Biar kita tahu. Ini name ganti name and value. Colornya mau diganti bisa, misal ganti oranye. Stylenya jangan lupa inverse filling. Terus yang terakhir ini X lebih dari sama dengan 22. Inverse filling juga ganti apa ya, ungu, misal ungu yang lebih muda. Lalu basicnya name and value. Nah, udah. Oke, ini lihat. Coba ini bisa ditaruh sini. Geser bisa. Yang hijau itu kendala waktu perampungan. Yang ini tadi pink itu kendala waktu pemotongan. Terus yang ungu ini kendala pesanan. Yang biru itu kan X lebih dari sama dengan 0. Dan oranye ini ya lebih dari sama dengan 0, persyaratan non negatif. Nah, dari sini kan kelihatan tidak ada daerah himpunan penyelesaiannya, DHP-nya nggak ada. Makanya soal ini itu disebut ketidaklayakan. Oke. Terus lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2 itu lanjutnya adalah ya, ketidaklayakan itu tadi namanya invisible solution. Multiple optimum solution atau alternative solution yang kasus kedua ini, suatu masalah solusi yang ditawarkan itu tidak hanya satu, tapi hasilnya tetap sama. Nah, gitu ya. Dan ini bisa kita cari hasilnya karena bisa dicari. Kalau yang tadi itu yang ketidaklayakan itu Z-nya tidak bisa kita cari karena DHP-nya aja kan nggak ada. Ya. Lanjut yang nomor 2, misalnya ada soal ini bisa dibaca. Ini soalnya hampir sama tapi ada yang beda di angka. Kelihatan ya. Nah, untuk mencari jawabannya, yang pertama tentu saja karena itu soalnya cerita, kita buat pemodelannya dulu. Ini pemodelannya. Yang pertama di pemodelan itu kita perlu pemisahan kan. Keuntungannya Z, banyak rak buku X, banyak meja Y, itu pemisahan. Lalu fungsi objektif atau fungsi tujuannya, dan kendala ini, terus persyaratan non negatif. Nih, sudah dipelajari ya di bab pertama ya, yang pemodelan matematika. Oke, karena pemodelannya sudah dibuat, lanjutnya kita menggambar DHP. Kita bisa pakai ini GeoGebra klasik. Ini kita enter aja, reload baru ya, biar kita mulai dari awal lagi. Berarti tapi ini kayaknya sama deh. 4x plus 4y kurang dari sama dengan 100. Ditulis ya. 4x plus 4y kurang dari sama dengan 100. Ini terus enter. Ini kita tulis semua dulu aja. 3x plus 2y kurang dari sama dengan 60. 3x plus 2y kurang dari sama dengan 60. Lanjutnya tadi persyaratan negatif, X lebih dari sama dengan 0, enter. Y lebih dari sama dengan 0, enter. Nah, terus kita ini di titik 3, settings, show label, name-nya ganti name and value, color-nya bisa diganti, style-nya jangan lupa inverse filling. Yang ini juga inverse filling, color-nya bisa ganti hijau misalnya, basic, show label, name and value. Yang ini ganti juga name and value biar kita bisa mengidentifikasi lebih mudah. Itu tuh
di HP pertidaksamaan apa gitu. Universe feeling, yang terakhir ini juga universe feeling, color, warnanya basic, name and value. Hai. Ini bisa kita perbesar, perkecil. Ya, kelihatan. Udah. Apa lagi? Kayak nih, ibu geser sini ya. Kayak ini nggak kelihatan name and value kah? Oh, belum. Name and value. Yang di HP-nya yang tidak kena blok ya, yang nggak kena arsir, yang putih nih. Kan ini udah tahu di HP-nya. Lanjut kita mau itu menentukan titik ekstrim dulu. Titik ekstrim itu kan yang pojok-pojoknya. Ini berarti pojok yang kena ya. Ada 0,25 itu yang titik A. Lalu yang ini juga pojok kan 10,15 ya. Membuka 10,15 enter. Terus yang ini 20,0 membuka 20,0. Terus yang ini 0,0 ya, 0,0. Nah, ini yang pojok-pojok. Kalau yang D ke A kan lurus saja, nggak ada pojok lain. A ke B juga lurus saja, nggak ada yang pojok lain. Yang dimaksud titik pojok ini yang nih pojok-pojoknya. Udah. Oke, terus kita pakai garis selidik ya. Garis selidik itu untuk cari di antara keempat titik ekstrim ini, manakah yang merupakan titik optimum maksimalnya, karena di sini kan dicari keuntungan produksi maks ya. Itu bisa kita buat dulu dari sini. 6000x tambah 4000y ini kan ya, fungsi tujuannya, fungsi nih garis lidiknya itu berarti nanti bisa buat dari 6000x ditambah 4000y sama dengan K. Ini kan bisa kita apa ya, sederhanakan supaya tidak terlalu besar. Itu ketutupan nih. Ini 6x tambah 4y, bisa kita buat bagi 2 lagi ya. 3x ditambah 2y sama dengan KK itu bilangan konstanta. Nih. Iya, ini garis kelihatan nggak ya? Nih, dan kita bisa buat garis selidik awalnya itu kan 3x tambah 2y sama dengan K, berarti nanti K-nya dari 6 bisa juga. Tapi ini kan dari K negatif 5 sampai 5 slider ya. Ini udah name and value, belum name and value. Oh, no. Berarti harusnya yang ini bawah yang ada persamaannya. Ini settings, show labelnya ganti name and value. Ini nggak bisa dihilangin kayak, oh bisa ditaruh atas. Nih, terus yang di bagian K sama dengan 1 dia titik 3 slider. Ini minnya kan kita mau buat dari itu tadi apa ya,
3x plus 2y sama dengan dari 0 juga bisa, atau dari 6. Dari 0 aja. 0 ini kan termasuk di HP kena yang putih-putih ya. Terus maksnya kita nggak tahu, misalkan aja berapa. Oh, jangan di enter, lupa. Apa namanya? Kalau mau ganti jangan di enter, nanti hilang. Tadi apa namanya? Garis lidiknya 3x plus 2y sama dengan k ya. Ini kan dari fungsi tujuan, enter, oke. Terus yang equation ini titik 3, settings, show labelnya ganti name and value. Nah, ini kan kelihatan 3x plus 2y sama dengan 1, karena kayaknya ini 1. Terus yang ini k sama dengan 1 bagian titik 3-nya, settings, slider, kita mulai dari minnya 0, terus max-nya misal buat 5 atau kalau susah kita klik ini dulu, repeatnya ganti increasing. Nah, terus coba klik di sini, kita hapus, kita buat 50 misal. Tunggu aja dulu, atau enggak coba klik ini yang speed. Nah, ini kan udah langsung ganti ya 50 ya. Kalau misalnya tadi kalian ketik 50 terus enter, nanti hilang. Speednya ganti berapa ya? 0,4 ya. Coba klik lagi di min. Nih, udah tutup. Ini kan geser dari 0 dulu. Nah, karena ini soalnya maksimum, keuntungan maks kan, titik optimum adalah titik ekstrim yang kena garis lidik paling kanan. Kalau yang titik D ini kan titik ekstrim juga, dia kena garis lidik, tapi kan ini kelihatan paling kiri toh, berarti ini bukan ya. Nah, titik optimumnya yang mana ya? A, B, atau C? Kita coba klik ini. Nah, ini kan gerak. Nih, ini kelihatan juga K-nya ini gerak juga ya. Terus siapa yang kena duluan? Yang kena dulu ini A, titik A ya. Oh, berhenti sampai A. Berarti ini harus di tadi A kelewat sedikit slider. Berarti nilai K-nya itu banyak ya. Coba kalau 90. Ibu juga nggak tahu nilai K-nya berapa. Ada di si materi. Lupa. Nih, di sini. Nah, kalian kan kalau misalnya mengerjakan pakai GeoGebra dan belum mengerjakan secara manual kan nggak tahu ya itu berapa. Coba aja nanti dilebihkan. Yang penting kan intinya kita mau cari tahu titik optimumnya yang mana, yang paling kanan itu. Coba ini lagi, dari sini juga bisa. Dari mana? Dari sini digeser pakai ini juga bisa, atau mau pakai ini juga bisa. Yang diklik. Coba kalau dari sini kan A-nya ya tadi udah kena. Terus, nah ini kurang kayak. Kalau kalian lihat, oke, ini titik B dan titik C itu kan terhimpit oleh garis lidik yang warnanya hitam secara bersamaan. Terus titik optimumnya yang mana? Kan sama-sama paling kanan yang kena. Berarti titik B dan titik C optimum kan? Iya, titik B dan titik C ini sama-sama titik optimumnya. Dan sebenarnya dalam masalah ini titik optimumnya itu tidak hanya B dan C saja.
Akan tetapi ini ya, ini kan B dan C di persamaan yang persamaan. Ini ya, ya garis ya, benar-benar. Garis hijau ini kan 3x plus 2y sama dengan 60. Dari ini titik B sampai titik C itu semuanya merupakan titik optimum. Semuanya nanti bila dimasukkan ke dalam fungsi tujuan, nilai Z-nya sama maksimal. Ini ya. Tadi kan Z-nya itu 8.000x ditambah, bukan. Nih, 6.000x ditambah 4.000Y. Terus B ini 10,15, C-nya 20,0. Nah, 10,15 ya, mana ya? Oke. Ini ya, ketika X-nya 10, nih, kan diperoleh Y-nya 15. Itu nanti Z-nya 120.000. Terus kalau yang B-nya 20,0 itu kan juga ini. Nanti juga 120.000 kalau kalian masukkan sendiri. Nah, terus kita gimana nih nulisnya? Berarti titik optimumnya itu yang tadi hijau, garis hijau. Nih, 3x ditambah 2y sama dengan 60. Kalau garis itu sama dengan ya tandanya. Dari titik B sampai titik C. Ya, itu benar. Tapi kan ada juga persyaratan non negatif di mana mereka tidak boleh negatif ya, dan juga rak buku, meja, pembuatannya kan mesti satuannya unit gitu ya per buah. Entah itu buatnya 10 meja atau 15 meja. Enggak, kadang tidak ada yang namanya buat 14,5 meja. Kan enggak ada. Buat 9,3 rak buku, kan enggak ada. Adanya itu ya pakai bilangan cacah begitu. Jadi nanti bisa ditulis gini. Kalau ini ya. Ini menurut persyaratan negatif juga, ini kan bilangan cacah. Nanti bisa ditulis titik optimumnya atau solusi optimumnya adalah titik-titik pada persamaan garis 3x plus 2y sama dengan 60 mulai dari A 10,15 sampai B 20,0. Dan X, Y itu cacah. Nih. Ini kan tidak terlalu banyak, jadi bisa dicari gitu. Kita misalkan ketika X-nya 10, maka 3 kali 10 ditambah 2Y sama dengan 60 diperoleh Y-nya 15. 10,15 kalau dimasukkan ke dalam fungsi objektif hasilnya 120 gitu. Terus lanjut. Bilangan cacah selanjutnya setelah 10 kan 11 ya. Kalau X-nya 11, Y-nya 27/2. Nah, ini tidak memenuhi. Lanjutnya, ketika X-nya 12, diperoleh Y 12 juga. Ketemu nanti Z-nya 120 juga. Nih, sampai bisa kita cari sampai X-nya ketika 20 nanti ketemu Y-nya 0 gitu. Nih. Ini bisa coba kalian tes sendiri. Nanti hasilnya sama 120.000. Ada beberapa titik yang memenuhi syarat ya. 10,15, 12,12, 14,9, 16,6, 18,3 dan 20,0. Ini di video kali ini dua kasus itu dulu ya.